Hai guys, kenalin aku Rani atau lengkapnya Dwi Rani Dian Audrey Sinaga. And welcome to my YouTube channel. Semoga video-video yang aku bagikan bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Happy watching guys. Hai teman-teman semua, selamat datang di YouTube channelnya Rani. Dan yaps, ini adalah konten pertama aku. Dan aku mau kasih lihat ke teman-teman semua video gimana aku ngedekor dan makeover kamar aku. Jadi aku lagi ngikutin tren dekor kamar yang sekarang lagi marak banget. Dan semoga video ini juga menginspirasi teman-teman semua untuk ngerapiin kamarnya, ngedekor kamarnya. Karena sekarang kan kita lagi sering di rumah, lagi work from home, lagi ya kalau yang ngekos lagi work from kosan. Jadi ya semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk menciptakan suasana yang nyaman di kamar teman-teman semua. So teman-teman, semoga video ini memotivasi kalian dan semoga kalian suka sama videonya ya. Jadi yang pertama aku bakal kasih lihat ke teman-teman semua kamar aku sebelumnya. Ini adalah gantungan baju dan gantungan tas. Kemudian di bagian bawahnya itu ada tempat-tempat plastik dan beberapa peralatan. Kemudian ada lemari, di atas lemari itu ada kardus dan beberapa koper. Kemudian ada lemari tambahan yang di atasnya juga nggak jelas isinya. Kemudian ada tempat skincare, make up. Kemudian di sana ada gantungan yang isinya nggak jelas juga. Kemudian ada rak piring. Di bawahnya ada kotak penyimpanan makanan aku. Kemudian di lantai ini juga masih ada bahan-bahan makanan aku. Kemudian di sana ada toilet. Kemudian di sebelahnya ada tempat tidur ukuran 120 dan di atas tempat tidur itu aku kasih hiasan poster dan mandala dan juga ada lampunya kalau nyala kayak gini. Nah, kemudian di sebelah kiri tempat tidur itu ada rak yang aku gunain untuk rak buku, kemudian rak baju untuk beberapa baju yang gak cukup di lemari utama. Kemudian di bagian bawah ini ada kotak penyimpanan dan itu ada sepatu olahraga. Kemudian ini ada kasur tambahan, ini punya teman aku. Ada foto-foto teman aku juga banyak. Kemudian ada jendela menuju luar. Kemudian ini adalah meja belajar. Kemudian ada hiasannya. Kemudian ada satu jendela lagi di sebelah kanan yang menuju gang kosan aku. Kemudian ini ada barang-barang gak jelas. Kemudian di bawahnya ada rice cooker, ada dua, satu tempat bawang dan satu untuk masak nasi, dan ada peralatan makanan lainnya. Kemudian ini ada kotak yang sebenarnya kotak-kotak ini aku isi sama barang-barang yang udah aku jarang gunain, tapi aku kasih label untuk memudahkan pencarian. Ini ada kulkas, kemudian ada dispenser, dan di kanannya itu langsung pintu dan gantungan yang tadi. Jadi kamar aku itu sebenarnya nggak luas-luas banget, cuma 3x3, tapi ada kamar mandi ukuran 1x3, jadi totalnya ada ukuran 4x3. Jadi sebenarnya aku pusing banget untuk mulai dari mana, karena sebenarnya keadaan kamar aku ini lagi nggak ideal banget, lagi berantakan. Tapi aku bakal mulai satu persatu dan aku akan cicil satu persatu. So, untuk kalian yang sekarang punya kamar yang lagi berantakan banget dan punya barang yang banyak banget, tips yang pertama adalah kalian jangan paksain untuk kerjain itu dalam satu hari, karena akan kerasa berat banget. Jadi kalian bisa cicil kapanpun kalian bisa, kapanpun kalian lagi santai. Yang kedua, jangan ngerasa sayang kalau kalian harus ngebuang barang-barang yang gak diperlukan. Jadi kalian harus mereduksi barang-barang yang ada di kamar kalian. Kalau kalian sayang untuk ngebuang, kalian bisa kasih ke orang lain yang membutuhkan. Dan aku beberapa barang juga aku kasih ke mbak yang kerja di kosan aku. Dan tips yang ketiga adalah make it fun. Kalau kalian ngerasa berat banget untuk beresin kamar kalian sekarang, cari cara yang bikin kalian fun ngerjainnya. Biasanya aku dengan cara aku sambil teleponan, sambil video callan sama mami dan papi aku. Jadi teman-teman, untuk di awal aku cuma bisa kasih tips itu, dan ini adalah beberapa kegiatan aku ketika aku makeover kamar aku. Jadi hal pertama yang aku lakukan adalah ngecat ulang atau ngepilox barang-barang pernak-pernik aku yang warna-warni, itu aku samain warnanya jadi warna gold. Selain pernak-pernik, aku juga ngecat ulang rak yang ada di kamar aku. Jadi aku punya dua rak yang warna coklat. Satu yang terbuka itu warna coklat tua banget. Itu yang aku gunain untuk rak piring dan juga tempat skincare dan make up di atasnya. Kemudian ada satu rak lagi yang aku gunain jadi lemari tambahan untuk baju-baju aku. Itu yang berwarna coklat muda. Nah, kedua rak ini tuh aku ubah warnanya menjadi warna putih. Dan untuk perlengkapan ngecatnya ini aku beli semuanya dari Shopee karena aku masih nggak mau keluar pada saat itu. Jadi aku beli dari Shopee. Ada tinernya, ada catnya, ada kuasnya, dan ada wadahnya, semuanya lengkap di satu toko. Jadi nggak perlu beli kedua toko gitu.
Nah, untuk teman-teman yang pengen ngecat juga, please jangan ngecat di kamar kayak aku, karena setelah aku coba di satu rak yang pertama ini, ternyata hasilnya setelah kering itu aneh banget. Jadi tekstur catnya itu nggak rata, nggak mulus, kayak ada gerigi-geriginya gitu. Dan dugaan aku sih karena memang dia keringnya di ruang tertutup. Tadinya sih aku pilih ngecat di kamar itu karena nyaman, ada AC, dan aku jadinya nggak keringetan. Tapi ternyata hasilnya jelek banget. Dan untuk rak yang kedua itu aku coba ngecat di luar kamar dan hasilnya mulus-mulus aja dan bagus-bagus aja. So buat teman-teman ngecatnya lebih bagus di luar ya guys. Dan untuk kedua rak ini aku masih gunain dengan fungsi yang sama, tapi untuk yang rak piringnya itu aku tambahin penutupnya pakai taplak gitu, jadi bisa lebih rapi dan ketutup. Next kan aku punya rak yang di sebelah tempat tidur. Nah, rak ini kan tadinya emang tempat buku dan rak pakaian juga. Nah, itu aku ubah motifnya dengan pakai stiker. Kemudian untuk penyangga-penyangganya itu aku pilox lagi, jadi warnanya kayak putih sama gold gitu. Dan kemudian nanti isinya itu aku masukin ke kardus kayak gini. Aku beli kardusnya murah banget di Shopee karena bener-bener kardus polos gitu. Dan semuanya aku susun ke dalam ini. Jadi buku, tas, dan baju-baju yang tadinya ada di rak itu aku masukin ke sini biar tampilannya lebih rapi. Jadi yang orang lihat dari luar itu bener-bener cuma kardus polos, tapi di dalamnya itu berbagai jenis barang aku masukin ke situ. Nah, untuk baju itu aku alasin dulu pakai HVS, dan kebetulan karena ini baju-baju adek aku gulung-gulung aja untuk masukinnya. Jadi space-nya lebih banyak gitu. Sambil nunggu penyangga-penyangga rak aku kering, aku copotin dulu poster-poster yang di atas tempat tidur untuk diganti jadi yang baru. Tapi ternyata dindingnya kuning-kuning gitu kan. Nah, jadi aku tunggu lagi tukang untuk ngecat ulang bagian kamar aku yang ini. Nah, next ini cermin yang tadinya fotonya warna-warni aku ubah jadi fotonya warna hitam putih doang. Jadi lebih rapi. Karena dari sisi tempat tidur aku udah nggak bisa lanjutin lagi sementara, jadi aku lanjutin dulu ke bagian yang ada kulkasnya, rice cooker, dan meja belajar. Nah, di bagian ini aku pilih barang-barang yang aku udah nggak gunain lagi untuk dibuang, kemudian aku bersihin juga. Dan untuk bagian ini aku butuh waktu yang cukup lama karena harus milih satu persatu. Nah, di bawah meja belajar aku kan banyak kotak-kotak penyimpanan yang aku udah labelin. Nah, itu karena isinya barang-barang kenangan doang, bukan untuk digunain, akhirnya aku jadiin meja dan aku kasih taplak bulu gitu untuk dijadikan tempat hiasan nantinya. Nah, kemudian di bagian jendela itu aku pasang gorden, tapi dari kain tila doang. Jadi kain tilanya aku sangkutin aja ke batang gorden yang masih ada di situ. Kemudian tadinya juga di batang gorden itu aku udah kasih lampu tirai gitu, jadi itu tetap ada. Cuma aku tambahin daun rambat lagi untuk memperindah bagian jendela ini. Nah, karena di bagian kulkas ini atasnya masih kosong, jadi aku mau manfaatin space-nya. Akhirnya aku beli rak dari Shopee, dan untuk susunan yang paling bawah itu aku nggak pasang, jadi kulkasnya bisa dimasukin ke yang paling bawah. Next, ini rak yang tadinya aku ubah warnanya pakai stiker, kemudian aku pilox juga bagian penyangga-penyangganya. Ini udah selesai dan aku masukin lagi ke tempat yang awal. Dan untuk barang-barang yang udah aku susun ke kardus, aku tinggal masukin aja kardusnya ke tingkatan setiap rak. Dan untuk bagian tempat tidur ini juga udah dicat ulang sama tukang. Jadi aku udah bisa tempelin poster-poster yang baru. Poster-poster yang baru ini aku beli dari Shopee, jadi aku custom gitu. Dan untuk gambar-gambarnya aku pilih dari Pinterest. Nah, untuk pola penempelan poster ini, aku udah punya polanya di laptop. Jadi aku udah susun polanya sebelumnya di laptop. Jadi aku tinggal niru doang dan aplikasiin ke tembok kamar aku. Selain dari poster-poster, aku juga bakalan kasih tulisan di dinding ini pakai huruf kayu yang udah aku pesen dari Shopee. Tapi karena huruf kayunya ini warnanya natural banget, kayu banget, akhirnya aku pilox. Jadi warnanya gold, tampilannya jadi kayak gini kalau udah jadi.
Karena setelah WFH aku sering banget masak, jadi aku punya banyak banget bahan-bahan masak dan bahan makanan. Akhirnya aku memutuskan untuk beli kontainer, karena tadinya bahan-bahan ini aku taruhnya di paper bag, cuma karena nggak rapi akhirnya aku beli kontainer. Dan kontainer ini isinya ada 14 dan 7 ukuran, jadi satu ukuran isinya ada 2. Jadi aku masukin semuanya mulai dari bawang, bumbu-bumbu dapur, susu, oat, Milo, terus gula, yang kayak gitu-gitu aku masukin semua sesuai dengan ukurannya, karena ukurannya juga cukup banyak variasinya, jadi aku bisa masukin semuanya ke dalam. Terus nanti kontainer-kontainer ini bakal aku susun di atas rak yang ada di atas kulkas. Jadi rak yang tadi yang baru aku beli itu tingkatan ke pertama dan keduanya aku bakal susun kontainer-kontainer ini. Dan akhirnya kamar aku selesai juga. Tapi sorry banget aku gak bisa record semuanya, karena kepanjangan juga kalau aku record semua, dan ribet banget ternyata ngeberesin kamar sambil nge-record. Tapi aku seneng banget karena usaha aku berminggu-minggu akhirnya selesai juga. Akhirnya aku bisa menikmati kamar aku, karena setiap jam 5 sore cahaya matahari bener-bener masuk ke kamar aku. Jadi kalau aku lagi WFH, itu kamar aku jam 5 sore bener-bener orange, ada cahayanya, bikin suasana nyaman banget, sendu banget, dan aku ngerasa romantis banget ada di kamar aku jam segitu. Aku juga seneng banget sama tempat tidur aku, karena akhirnya bed cover aku tukar jadi warna putih. Dan setiap aku mau tidur itu rasanya lagi tidur di hotel karena bed covernya putih. Dan sarung bantal aku juga warnanya aku udah tukar jadi warna putih dan abu-abu doang. Dan aku seneng banget juga kalau malam hari aku bisa tukar warna lampu aku ke berbagai jenis warna dan cuma pakai HP, karena aku pakai Bardi Smart Lamp. Dan kalau aku pasang musik juga lampu aku bisa tukar otomatis gitu warnanya. So teman-teman semua, thank you banget yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan semoga sekali lagi kalian suka dengan kamar aku dan suka dengan video ini. Dan jangan lupa di komen, like, share, dan subscribe ya. Thank you guys.